Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu thumma amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa bikaramihi wa bijudihi kama jama'ana fi hadal masjid an yajma'ana kadhalika fi daris salam وأن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا علما نافع والعمل الصالح إنه هو الجواد الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا يا رب العالمين. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita mengkaji tentang al-qada wal qadar dan kita telah membacakan bagaimana akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga telah kita sebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum terkait al-qada wal qadar. Kita sebutkan juga bahwa definisi al-qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala fil azal, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Dan kalimat azal yang biasa kita dengar kalimat azali, azali itu artinya tidak ada permulaannya dan tidak didahului dengan satu ketidakadaan. Itu kalimat azali. Jadi Allah itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Nah, sehingga takdir Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Jadi Allah sudah menentukan segala sesuatu fil azal, secara azali. Ilmu Allah itu azali. Misalkan Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dalam ilmunya bahwa pada tanggal 3 Januari itu ada pertemuan seperti ini. Nah, itu ilmu Allah sabiq, telah mendahului segala sesuatu. Adapun qada, qada itu perinciannya. Yang sekarang terjadi ini perinciannya seperti apa? Mulai dari detik, menit sampai berakhirnya, dan bagaimana terjadinya. Sehingga disebutkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala itu makan wa ma yakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Ilmu Allah itu makan, yang sudah lewat dan yang sedang terjadi, dan yang belum terjadi bagaimana jika dia terjadi. Itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga sudah menetapkan bahwasanya iman kita kepada qada dan qadar akan sempurna jika kita mengetahui 4 tingkatannya. 4 unsurnya. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, dan yang ketiga al-masyiah, dan yang keempat adalah al-khalqu. Secara singkatnya, ilmu itu Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala ilmunya itu pada Lauhil Mahfuz. Kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa segala sesuatu ini tidak terjadi kecuali atas iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakan dirinya. Manusia, perbuatannya itu semua adalah diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga jika ada keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu yang terjadi dari perbuatan manusia kecuali setelah dia melakukannya, kecuali setelah manusia itu melakukannya, maka ini keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dia telah berkeyakinan ada dua pencipta, Allah dan manusia. Artinya manusia yang menciptakan perbuatannya. Nanti setelah dia ciptakan baru Allah tahu ada penciptaan. Ada yang menciptakan perbuatannya. Ini satu kesesatan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah menciptakan manusia dan juga perbuatannya. Lalu kemudian sampai kepada pertanyaan yang kemarin, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya? Ya. Berarti keburukan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menciptakan dosa, Allah menciptakan perbuatan-perbuatan asusila dan seterusnya dan seterusnya. Iya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Namun pelaku hakikatnya adalah manusia itu sendiri. Ya. Pelakunya adalah manusia itu sendiri. Dan Allah menciptakan keburukan bukan berarti Allah mencintainya atau Allah menyukainya. Allah menyukai hal itu terjadi, tidak. Allah tidak menyukainya. Ya. Namun semua keburukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bukan 100% keburukan. Di sana atau keburukan yang berbungkus kebaikan. Ya. Di sana ada hikmah, di sana ada kelembutan Allah, di sana ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berdasarkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang menjadi hikmah atau pelajaran dari apa faedah kita mengetahui akidah al-qada wal qadar ini, ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, ya, ketenangan batin, ya. Qada wal qadar. Ketika kita mempercayai bahwa segala sesuatu telah finish, Allah menentukan segala sesuatunya, ya, ada ketenangan dalam hati. Kemudian ketenangan yang dibalut rasa ridha atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada keberanian, ya, bahwa segala sunnah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka buat apa lagi ada ketakutan, takut untuk hidup, takut untuk berhadapan dengan kerasnya kehidupan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin segala sesuatu ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. Maka begitu juga ketika kita keluar di maya pada ini, di dunia ini, alam raya ini, ya, kita juga telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Bahkan ketika nanti kita berpindah ke alam barzakh pun demikian. Dan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala juga telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu bagi kita untuk berhusnudzan, ya. Berhusnudzan. Dan diantara buah dari keimanan kita terhadap qada dan qadar itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Ya. Lakukan apa yang bermanfaat dan selalu meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak sanggup. Ya. Itu tidak boleh. Nah, kemudian kita berpindah kepada pembahasan setelahnya, di mana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
mengatakan, wa uqaddimu Aba Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Aliyan radhiyallahu anhum fahumul khulafa'ul arba'atir rasyidun. Dalam menentukan urutan para sahabat, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku mendahulukan Abu Bakar dalam keutamaan, kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman, kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun. Nah, ini urutannya terkhusus khulafa ar-rasyidun, ya. Kalau selain mereka, maka yang pertama adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ya. Ya. Kemudian yang ikut dalam perang Badar, kemudian yang ikut dalam perang Uhud, ya. Kemudian al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, ada 10, ya, 10 orang sahabat yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu urutannya. Ya. Kemudian setelah mereka, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik. Apa kata Syekh Ahmad Abdul Hadi? Kata beliau hafizahullah, thumma tatarraka al-imam Syafi'i ila dhikri tartib al-mu'tabar inda ahli al-hadith wal athar limanzilati as-sahabati al-kibar radhiyallahu anhum. Kemudian al-imam Syafi'i menyebutkan, ya, urutan, ya, yang telah disepakati oleh ulama ahlul hadis, ya, tentang manzilah, kedudukan para sahabat-sahabat senior, ya, di mana mereka mendahulukan Abu Bakar, fahum yuqaddimuna Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali, wa yuqirruna bi sihhatil khilafati kullin minhum fahumul khulafa'ur rasyidun wal a'immatul mahdiyun, wa hadha bil ijma' bila khilaf. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan khilafah mereka sah. Khilafahnya Abu Bakar sah, khilafahnya Umar sah, khilafahnya Utsman sah, dan khilafahnya Ali juga demikian. Kenapa? Karena ada sekte yang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas khilafah yang seharusnya diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib, ya. Dan ini merupakan ijma' para ulama bahwa mereka ini, 4 orang ini, sahabat-sahabat yang senior radhiyallahu anhum ini, urutannya seperti itu, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita dalam menapaki hidup ini mengikuti manhaj mereka. Namun kalau kita perhatikan kajian-kajian akidah, ya, di sana ada sedikit perdebatan atau dibilang masalah antara siapa yang lebih utama, Ali bin Abi Thalib ataukah Utsman bin Affan, ya. Adapun Abu Bakar, ya, tidak ada yang bisa melampauinya. Begitu juga dengan Umar, ya. Adapun Utsman dan Ali bin Abi Thalib, ini at-tafadul bainahuma, siapa yang lebih, ya, siapa yang harusnya urutan ketiga atau urutan keempat, ya. Apakah Utsman pada urutan keempat atau ke urutan ketiga? Ini ada khilaf dan ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang pertama, Ali pada urutan ketiga, atau Ali lebih utama daripada Utsman. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat mayoritas, ya. Yang saya sebutkan pendapat ini adalah pendapat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Pendapat mayoritas bahwa Utsman lebih utama daripada Ali.
Dan pendapat yang ketiga tawakuf, abstain. Baik. Kemudian masalah berikutnya adalah masalah mencela sahabat. Ya, seperti tadi. Bentuk pencelaannya bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum itu telah merampas hak khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada yang lebih parah dari itu, bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu sanamai Quraisy, dua patung Quraisy. Ya. Ada bahkan yang lebih ekstrim lagi, bahwa semua para sahabat itu murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali segelintir saja. Nah, ini semuanya masuk dalam kategori mencela para sahabat. Syekh menyebutkan, mas'alatu hukmi man sabba sahabati fanaqul ulama us-salaf lahum fi takfiri man sabba sahabah riwayatan. Apakah orang yang mencela sahabat itu kafir ataukah tidak? Ada dua pendapat atau dua riwayat keterangan dari para ulama kita. Riwayat yang pertama, yakfuru wa sababu takfirihi an nasabbahu ta'nun fi dinihi wa fi adalati sahabah. Siapa yang mencela sahabat kafir. Alasannya, yang mencela sahabat itu artinya dia mencela agamanya, agama sahabat itu sendiri. Ya. Wa hadza raddun li tsana'illahi 'azza wa jalla 'alaihim fil Qur'an. Dan ini adalah penolakannya, bentuk penolakannya terhadap pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai para sahabat. Jika kita mencela para sahabat berarti kita menentang Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Nah, sehingga siapa yang menentang Allah Subhanahu wa taala atau menolak ayat Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran dan dia dihukumi sebagai seorang yang telah kafir. Faraja'a idan takfirus sabbi ila annahu radda thana'illahi azza wa jalla fil Qur'ani wa thana'i minan nabiy alaihi salam fis sunnah. Nah, sehingga alasannya kenapa dia kafir, karena dia telah mengingkari pujian Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, begitu juga dengan pujian serta ridhanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ini riwayat yang pertama. Wa riwayatu tsaniyatu, riwayat yang kedua, annahu la yukaffar kufral akbar. Ya. Dia tidak kafir dalam artian melakukan kekufuran yang besar yang mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Dia melakukan satu tindakan kekufuran tapi masih tetap Muslim. Ya. Kalau yang pertama bukan lagi seorang Muslim. Ya. Yang kedua masih Muslim. Wa dzalika li anna masabbata man sabba sahabati minal firaq dakhalahu at-ta'wil wa dakhalahu amru dunya wal i'tiqadatil mukhtalifah. Hal ini dikarenakan orang yang mencela sahabat ini dari golongan atau dari sekte-sekte yang mengikuti takwilan. Mereka bertakwil. Dan ini diantara uzur yang bisa diterima, takwil atau ya perkara dunia, syahwat dunia, sehingga dia menjual agamanya dengan sedikit dari secuil dari perbendaharaan dunia. Dan ada juga yang dimasuki i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi. Nah, sehingga keterangan yang kedua ini menyebutkan bahwa orang yang mencela sahabat tetap Muslim, tapi dia telah melakukan suatu dosa besar yang dosa ini
dikatakan sebagai satu kekufuran. Lalu Syekh menyebutkan wal qaulul awwal, pendapat yang pertama bahwa dia telah kafir dan keluar dari Islam, huwal manqulu anis salafi bi kathrah. Ini keterangan yang datang dari mayoritas para salaf, mayoritas para salaf. Fa inna jam'an minas salafi minal a'immah nassu ala anna man sabba wa syatama Aba Bakar wa Umar wa Aisyah fahuwa kafirun. Karena di sana banyak dari para ulama dari kalangan salaf, dari imam-imam yang mu'tabar telah menulis dalam kitab-kitab mereka bahwa siapa yang mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah ummul mukminin, fahuwa kafir, maka dia ini kafir. Wa ala anna man syatama sahabata wa sabbahum fahuwa zindiqun. Dan juga siapa yang mencela sahabat, maka dia itu seorang zindiq. Zindiq itu bahasa sekarang kita ateis. Bal qila lil Imam Ahmad, bahkan ditanyakan kepada Imam Ahmad, kama fi riwayat Abi Talib, riwayat seorang perawi yang bernama Abi Talib, qila fulanun yashtumu Utsman. Ya Imam, fulan dia mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Imam menjawab, dzaka zindiqun. Itu seorang zindiq, seorang ateis. Artinya tidak bertuhan, kafir. Wa ashbahu hadza, dan selain perkataan beliau ini yang semisal dengannya itu sangat banyak. وهذا هو الأكثر عن السلف لأن شتم الصحابة تكذيب للثناء أو رد للثناء سواء كان شتمه لأجل تأويل عقدي أو لأجل الدنيا. Dan ini adalah madhabnya mayoritas para salaf, dikarenakan mencela sahabat itu mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terkecuali, tanpa terkecuali. Artinya meskipun dia mencela para sahabat karena ada takwilan yang dia ikuti atau karena perkara dunia yang ingin dia dapatkan. Wa yumkinu talkhis hukma sabbi sahabati wa taqsimihi kama yali. Dan bisa kita simpulkan perkara ini sebagai berikut dalam beberapa poin. Poin yang pertama, bahwa an yasubbahum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw anna ammatahum fasaqu fahada kufrun. Wa dzalika lima yali. Siapa yang mencela sahabat dengan alasan bahwasanya semua sahabat itu atau kebanyakan mereka telah murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas satu kekufuran. Sebelumnya mengapa sahabat secara spesifik? Mengapa bukan tabi'in atau kaum muslimin secara umum? Kenapa mesti sahabat yang dipermasalahkan sampai masuk ke ranah akidah? Karena yang menyampaikan Islam kepada kaum muslimin itu sahabat. Al-Quran sampai kepada kita ini lewat para sahabat. Jika kita mencela sahabat, maka kita meragukan keotentikan Al-Quran. Baik. Yang pertama, yang mengakui atau berkeyakinan bahwasanya para sahabat itu kafir atau telah murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini kafir. Hal ini dikarenakan dia mendustai ayat Allah, mendustai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga
konsekuensinya adalah dia menolak banyak ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika ada yang menyebutkan ya sanad hadis misalkan sampai kepada sahabat ini, dia bilang sahabat ini kafir, akhirnya dia menolak. Sampai kepada sahabat ini kafir, ya dia menolak. Ya, seperti sekte Syiah, mereka hanya bisa menerima hadis Nabi kalau dari Aisyah, dari Ali bin Abi Thalib, kalau dari Miqdad, kalau dari Salman Al-Farisi, ya. Kalau bukan dari ini berarti semuanya ditolak, ya. Sudah begitu hadisnya juga banyak dipalsukan, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia yang mencela para sahabat dan melaknat serta menjelek-jelekkan para sahabat, maka ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan dia kafir, ada yang mengatakan dia tidak kafir, tetap pada Islamnya. Ini kalau dia mencela, melaknat, bahkan menjelek-jelekkan para sahabat, maka hukum kafirnya itu ada dua pendapat, ya. Qaul yang pertama, annahu la yukaffar, yajibu an yu'azzar, an yu'zar bil jaldi awil habsi aw nahwi dhalika hatta yarji'a ala ma amma qal. Ya. Yang pertama mengatakan dia kafir seperti pendapat yang pertama, yang kedua mengatakan dia tidak kafir, tapi dia ini wajib dikurung, dicambuk sampai dia kembali kepada kebenaran, ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, an yasubbahum bima la yaqdah fi dinihim. Dia mencela para sahabat atau sahabat tertentu tapi tidak berkaitan langsung kepada agama mereka. Misalkan dia mencela bahwa sahabat ini penakut, bahwa sahabat ini bakhil, ya. Nah, ini fala yukaffar walakin yu'azzar bima yarda'uhu an dzalik. Nah, dia ini juga tidak dikafirkan karena tidak ada kaitannya dengan agama, ya. Kaitannya dengan person dan sifat sahabat tersebut, sehingga dia ini tidak dikafirkan, tapi sama seperti yang kedua tadi, dia dikurung, dipenjara, kemudian dicambuk, ya, diberi hukuman sampai dia kembali kepada kebenaran, ya, dia meninggalkan celaannya tersebut. Dan yang keempat, siapa yang mencela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini dari semua istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, istri-istri Nabi radhiyallahu anhunna ini yang keras fitnahnya itu, yang banyak menjadi objek untuk difitnah itu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar. Siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakannya sebagai seorang pezina, ya, maka dia kafir. Dia kafir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensucikannya dari tuduhan ini. Jadi menuduh Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi ini sebagai seorang pezina artinya menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dikatakan sebagai seorang yang telah kafir, ya. Taib. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berpindah kepada perkataan beliau, wa aqidu qalbi wa lisani ala anna al-Qur'ana kalamullahi munazzalun ghaira makhluqin wal kalamu fil lafzi wal waqfi bid'atun, ya. Dan aku berkeyakinan, Imam Asy-Syafi'i, ya,
Aku berkeyakinan dan aku juga mengucapkannya hal tersebut, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan. Ghairu makhluk, bukanlah satu yang diciptakan. Al-Quran itu tidak diciptakan, tapi dia itu kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalamu fil lafzi, adapun perbincangan dalam akidah terkait dengan Al-Quran, bahwa kalam Allah itu nafsi, ya, kalam Allah itu maknawi dan seterusnya, kata Imam Syafi'i, bidah. Ini tidak ada dalam pembahasan para salaf sebelumnya. Nah, Syekh mengatakan, yubayyinul Imam Syafi'i rahimahullahu lana anna i'tiqad ahli al-hadits wal athar fil Qur'anil Karim annahu. Imam Syafi'i menjelaskan kepada kita bahwa akidah yang sahih, akidah ahlul hadis tentang Al-Quran itu sebagai berikut. Kalamullah ta'ala wa annahu ghairu makhluk. Al-Quran itu kalam Allah dan bukanlah makhluk. Wa anna man qala annahu makhlukun faqad kafar. Dan siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dia telah kafir. Wa qad nuqila al-ijma'u fi dhalika an aktsarin min 50 aliman min ulama'i salaf, kama dzakara al-hafidz Abul Qasim Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i. Dan hukum kafirnya ini telah menjadi konsensus ijma' yang dinukil oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab beliau. Lebih dari 50 ulama mengatakan ini ijma' bahwa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, bukan makhluk, ya. Imam Syafi'i, ya, hidup di masa awal-awal munculnya fitnah ini. Nah, dan beliau tidak sampai mendapati masa di mana fitnah ini telah mendominasi, bahkan masuk sampai ke kerajaan atau sampai ke kekhalifahan, dan banyak dari para ulama yang mendapatkan ujiannya. Ujian di mana para pemimpin kala itu atau para khalifah kala itu menjadikan ini sebagai satu akidah yang perlu diterima, yang harus diterima. Siapa yang tidak menerimanya dipenjara. Muridnya Imam Syafi'i seperti Al-Buwaiti, ya, menolak dan dipenjara, dicambuk sampai wafat. Juga murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal menolak, akhirnya dicambuk. Dicambuk berkali-kali, bahkan lebih dari 500 kali cambukan. Dan beliau tetap menolak. Dan pada saat itu ulama ada yang bersikap abstain, ada yang bersikap menggunakan cara-cara tauriyah, dan ada yang mengucapkan itu karena takut. Dia tidak berakidah demikian, tapi dia mengatakan di depan khalifah dengan perkataan yang diinginkan oleh khalifah itu, sehingga dia selamat, ya. Adapun imam-imam yang tetap gigih menolak, ya, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Ya. Adapun riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i berkata, qauli bil Quran makhlukun, ya, ini tidak sampai, sanadnya terputus, ya. Imam Syafi'i ketika ditanya, beliau mengatakan hada makhluk, lalu ditakwilkan hada yang dimaksudkan di sini adalah tangan beliau, yang dimaksud adalah perkataan beliau, dan seterusnya. Nah, ini tidak dibenarkan itu ke Imam Asy-Syafi'i, karena beliau hidup di masa orang-orang belum bertanya, belum mewajibkan akidah ini kepada kaum muslimin. Tapi beliau sempat bermimpi dan menulis mimpinya itu kepada murid beliau,
Al-Imam Ahmad untuk tetap teguh dalam pendirian karena akan ada cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adillah dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Abul Qasim Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 418 Hijriah, setelah menukil ijma' konsensus para ulama bahwa siapa yang menyebutkan Al-Quran itu makhluk maka dia telah kafir. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam peperangan, jika ada dari kaum musyrikin, musuh datang minta suaka, lindungilah saya, maka berilah dia suaka sampai dia mendengar kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah. Nah, ini kalau kita baca penjelasan para ulama, dalam kondisi apapun seorang muslim itu harus sebagai seorang dai. Kondisi apapun, bahkan ketika tawanan ditawan pun dia harus membacakan, memperdengarkan kepada mereka Islam, memperdengarkan ayat-ayat Allah, memperdengarkan hadis-hadis Nabi, mendakwakan mereka untuk memeluk Islam. Karena Allah mengatakan demikian, wa in ahadun minal musyrikin istajarak, jika ada salah satu dari kaum musyrikin yang meminta suaka, perlindungan kepadamu ketika perang sedang bergejolak, fa'ajirhu, maka lindungilah, berilah suaka kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Thumma ablighu ma'manah, kemudian antar dia ke tempat yang aman. Ini toleransinya umat Islam ini, Masya Allah. Thumma asyara ila madhhabi atau madhahib ahli al-bid'ah al-batilah kal jahmiyah wa ghairihim fil Qur'anil Karim, wa hiya thalathatu madhahib batilah. Kemudian Imam Asy-Syafi'i memberi isyarat kepada beberapa sekte-sekte sempalan dalam Islam yang terjatuh dalam bid'ah dan kebatilan terkait dalam Al-Quran ini, seperti sekte Jahmiyah, pendirinya adalah Jahm bin Safwan. Beliau sebutkan ada 3 sekte di sana. Yang pertama yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, yaquluna anna al-Qur'ana kalam Allah wa la nadri am makhluqun am la. Sekte yang kedua mengatakan, ya kita terima bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah, tapi apakah dia itu makhluk atau tidak? Wallahu a'lam. Ini sekte yang kedua. Sekte yang ketiga, yaquluna anna qira'atana wa alfadhana bil Qur'an makhluqun. Bahwa saya ketika membaca Al-Quran, maka ucapan saya ini, bacaan saya ini makhluk. Agak pening sedikit ini. Saya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekte ini makhluk. Bacaan saya ini, suara yang saya sebutkan ini makhluk. Karena itu suara Rustam, bukan suara Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, juga dibaca. Nah, ini juga satu kesesatan yang Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang berpendapat ini adalah makhluk, seperti yang ketiga dan juga yang kedua, al-waqfu, tawakuf, yaitu kalam Allah, tapi apakah dia makhluk ataukah tidak, wallahu alam. Nah, ini semuanya bid'ah, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian Imam Syafi'i melanjutkan, wal imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dan iman itu adalah perkataan dan perbuatan yang sifatnya fluktuatif, naik turun, bertambah dan berkurang. Penjelasannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan. Satu saja. Silakan Ustaz.
terkait dan itu. Dan sekarang masalah. Jadi saya kira begitu Ustaz. Mengambil pendirian mengenai takdir itu penting memang karena beriman. Saya kira ada pedoman yang bersatu. Dan kita bisa menyimpulkan kepada semua berbicara mengenai takdir itu. Satu ayat dalam Al-Quran kutip Ali Imran ayat 159. Ya. Dan tidak berkata sama Allah. Jadi manusia itu punya irada. Ada punya irada. Kalau irada manusia itu diikuti, artinya kalau semua mau yang manusia terjadi, dunia kacau. Iya. Maka sini perlu irada Allah. Irada Allah itu di atas manusia. Oleh karena itulah bahwa kalau seorang manusia, kalau segolongan manusia itu berusaha keinginan, ya silakan bertolak. Bagaimana hasilnya kita bersyukur kepada Allah. Kebetulan dalam melakukan kecil itu diajar oleh orang tua. Setiap keluar rumah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah luar biasa. Kalau kita berpegang pada prinsip ini, maka benar tadi bahwa menerima takdir Allah itu berkenan. Itu saya sendiri berkenan. Semua kita akan rasakan. Nah, kita berjalan dalam waktu. Dunia itu berjalan dalam waktu. Tenang, ridha, dan berani. Betul. Kalau kita sudah berdua hasilnya hari ini ya, karena memang ada irada Allah. Jadi itulah yang mengenai takdir. Yang pada pengajian beberapa akan disebut hak Allah terhadap makhluk dan hak makhluk terhadap Allah. Kalau tidak salah Ustaz mengatakan dasarnya itu apa dari kalau Allah itu pasti sebelum kerjaan tidak cukup. Itu dikatakan bahwa hak Allah karena janji Allah tidak cukup. Karena menyangkut hak itu akan berdampak bertanggung jawab. Apakah makhluk yang berhak menjadi bertanggung jawab Allah? Kenapa janji makhluk ini? Iya. Ya, satu lagi. Sebenarnya yang ketiga satu lagi beritanya itu Rasulullah itu meninggal tidak langsung itu. Berdasar 3 hari kemudian. Maka hasilnya itu dari Iya. memang dia bersoal ya. Waktu Nabi Muhammad meninggal, Ali misalkan diri tidak berkumpul pada garis kita itu. Oleh orang itu mempertanyakan atau bagaimana terhadap misi dan Rasulullah itu. Tapi dia memang terpisah. Asalnya merawat tidak Rasulullah, tapi yang lain itu bagaimana kelanjutan kepemimpinan Islam. Biasanya tapi proses ini memang masalah sih. Dan masalah itu menjadi masalah itu. Kemudian golongan Syiah dan sebagainya. Kalau Syiah dan pertama itu adalah masalah politik, akan jadi masalah agama. Jadi banyak hal masalah sih. Misalnya juga golongan Syiah dan kenapa hadis-hadis itu juga ada banyak dari Aisyah. Biasanya waktu itu kita jawab, biasanya kita kembali dari sini naik bodoh itu semua lagi. Tapi bagi kita sebenarnya tidak ada masalah. Siapapun yang bawakan kebenaran Tuhan harus secara ilmu saja barangkali. Jadi saya kira sementara itu. Masya Allah, Masya Allah.
Alhamdulillah Ustaz ini ahlu sunnah wal jamaah, dan kita semua ahlu sunnah wal jamaah. Cuman ada yang satu ya terkait dengan hak Allah itu. Ada dalam Al-Quran Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, tapi merekalah yang ditanya tentang perbuatan mereka. Nah, adapun janji-janji Allah, maka dalam Al-Quran juga disebutkan innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau sama sekali tidak menyelisihi janjimu. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya. Misalkan ya, ketika Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, lalu di antara khalifah-khalifah itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta juga untuk anak keturunannya. Ya. Tapi Allah berjanji, Allah mengatakan bahwasanya keimamahan itu, kepemimpinan itu, kekhalifahan itu tidak diberikan kepada orang yang zalim. Ya. Dalam surat Al-Baqarah, bahwasanya tidak diberikan kepada orang yang zalim. Nah, itu sampai sekarang berlaku. Sehingga ketika kita dalam memimpin berusaha untuk menjadi seorang yang adil, ya di akhirat kita diberi sesuai dengan, bahkan kita dinaungi di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni dosa setiap orang yang bertaubat, itu juga janji. Dan tidak boleh ada keraguan di sana. Saya sudah bertaubat, apakah taubat saya diterima ataukah tidak? Yakin kalau taubat kita diterima. Tapi saya masih terjatuh lagi dalam dosa yang sama. Ya itulah manusia. Bertaubat kemudian bertobat lagi, kemudian gitu lagi. Dalam hadis, dalam ayat hadis Al-Qudsi, itu disebutkan begini. Innal 'abda idza adnaba dhanban qal rabbi adnabtu dhanban. Jika seorang hamba itu dia melakukan satu dosa, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya berdosa, bertaubat ini. Maka Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu dzamba yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ya. Hambaku tahu kalau ada Tuhannya yang akan mengampuni dosanya sekali, kemudian summa makatha, kemudian hamba ini setelah bertaubat, ya beberapa waktu setelahnya berdosa lagi. Tsumma adnaba dzamban akhar, dia melakukan dosa yang lain lagi. Tapi dia iktiraf lagi, mengakui lagi. Qala rabbi adnabtu, wahai Tuhan, saya berdosa lagi. Nah, Allah kemudian menjawab lagi dengan jawaban yang sama. Hambaku tahu kalau ada Tuhannya yang mengampuni dosanya. Nah, sampai pada kali yang ketiga juga demikian. Ya, maka Allah mengatakan falyamalil abdu ma yasha. Terserah kamu lakukan apa saja. Ya. Selama kamu berdosa bertaubat, lakukan. Allah akan selalu mengampunimu. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seorang itu berdosa, kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertaubat, kemudian berdosa lagi, kemudian bertaubat lagi. Nabi mengatakan, selama itu kau akan diampuni. Kata sahabat ini, ila mata ya Rasulullah, sampai kapan?
Kata Nabi, ila antamal wallahu la yamal. Sampai kamu bosan. Dan Allah tidak bosan untuk mengampuni. Dalam hadis yang qudsi yang lebih jelas lagi, Allah mengatakan, ya bani Adam, wahai bani Adam, in ataitani biqurabil ardi khataya. Jika engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa, thumma astaghfartani, kemudian engkau beristighfar, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya. Aku akan mengampunimu. Ya. Tapi syaratnya tidak menyekutukan Allah. Ya. Thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Ya. Redaksinya begini. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha al-maghfirah. Wahai bani Adam, meskipun dosamu itu membumbung sampai ke langit, kemudian kamu mengatakan astaghfirullah thumma astaghfartani ghafartu lak, maka aku akan mengampuni dosamu itu. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apapun, Allah Ghafur. Dan ini bukan ajakan untuk berdosa-dosa ya, bukan. Ya bani Adam, wahai bani Adam, jika sekiranya engkau menghadap Allah dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau berjumpa denganku tanpa menyekutukanku dengan satu apapun, maka aku akan mendatangimu juga dengan pengampunan sepenuh bumi juga. Ya. Cuman Allah mengatakan, ya bani Adam, innama hiya a'malukum. Wahai bani Adam, ini amalanmu. Ya. Uhsiha lakum. Aku mengumpulkannya, menghitungnya untuk kalian, untuk kamu. Uhsiha lakum. Faman wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Jika pada catatan amalanmu itu kamu lihat semuanya baik-baik saja, maka jangan puji dirimu, tapi pujilah Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillah. Dan jika dalam catatan amalanmu itu kau temukan selain yang kamu harapkan, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan kamu cela kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan takdir, tapi salahkan dirimu sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.